Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Aswad ini yang menemukan dasar-dasar ilmu nahwu. Abul Aswad Ad-Du'ali itu ulama yang menemukan dasar-dasar ilmu nahwu. Ketika Abul Aswad itu jagongan dengan anaknya wanita, pas terang bulan itu Abul Aswad itu manggil anaknya, "Nduk." Itu karepe Abul Aswad itu nggumun, cara bahasane nahwu takjub nggumun. "Nduk, puh kuwi lho." Tibae anake jawabe keliru. Jawabe dengan segot memberi jawaban. Ya yang membuat semua itu ya Allah ya. Yang membuat semua itu Allah. Kaget Abul Aswad, "Loh, wong saya itu membahas nggumun, kagum, kok anakku memberi jawaban?" Oh, ini karena salah dalam mengeterapkan gramatika, salah dalam mengeterapkan nahwu sorobnya ini. Wayahe rofa diwaca nasab, utawa sebaliknya wayahe nasab dibaca rofa. Akhirnya langsung Abul Aswad dek. Lah ini para sahabat masih hidup kayak gini kejadiannya. Nanti kalau sudah pada meninggal ya apa? Akhirnya Abul Aswad sowan dhateng Sayyidina Ali, "Wis kau bikin kaidah gramatika Arab, cara baca, kalau begini fa'il, kalau begitu maf'ul, kalau begini fi'il, kalau begini naibul fa'il." Jadi semuanya sudah ada dulu. Nabi Muhammad belum ada jurumiyah. Nabi Muhammad belum ada Duratul Yatimah, belum ada Imriti, belum ada Maksud, belum ada Alfiyah. Para sahabat Abu Bakar mbok tanya, fa'il itu apa? Ndak ngerti. Mbok tanya naibul fa'il, mbok tanya naat atop, ndak ngerti. Tapi ya macane sudah gitu, tapi cara beliau prakteknya ya gitu. Cuman secara kaidah baru muncul pada era Abul Aswad Ad-Du'ali, pada era Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ditoto diawali dengan Abul Aswad ini, muncullah sebuah kaidah-kaidah nahwu sorob. Insyaallah dikembangkan sampai besar sampai kepada kita. Jadi lek enek wong ngomong bid'ah, dolala, sesat, neraka, jelas dia keliru. Kenapa? Dia mungkin tidak bisa bahasa Arab, dia tidak bisa baca kitab gundul, karena yang menata cara baca kitab gundul adalah bid'ah. Kok bid'ah? Karena muncul jauh setelah era Nabi Muhammad, muncul pada era Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang mengatakan bid'ah, jelas dia membaca Qur'annya keliru. Kenapa? Tidak tahu tatanan tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid baru muncul kemarin pada era ulama tajwid. Orang yang mengatakan bid'ah, sesat, mestinya dia keliru, gak bisa baca Qur'an. Karena apa? Karena yang beri titik syakal itu, kalau sa titiknya 3, kalau tak titiknya piro? Go kali, kalau ba tunggal. Di bawah atau di atas? Di bawah. Itu ya yang memberi titik syakal harokat itu baru kemarin, baru pada era Raja Hajjaj. Dulu ndak ada titik, piye men maca Quran ndak enek titik ya ngerwel. bak tak atau sak ya rais yang ngerti
ha atau jim apa kha ya ora ngerti, dot atau shot ya ora ngerti. Dalam aslinya ketika Quran itu baru turun ndak ada. Tapi orang Arab tahu berdasarkan kebutuhan makna, berdasarkan siakul kalam, berdasarkan maine intuisi, berdasarkan maine feeling. Kalau orang sekarang, wong Indonesia, wong Malang, wong Jawa gak enek titik sakele, ndak enek harokate buar. Ora kewaca. Akhirnya diberi. Semua itu bid'ah. Kala ngendika pala asbat. Laisa sayun a'azza minal ilm. Al-muluk hukamun 'alan nas. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Bularek masyaallah. Rungokna Dik, Rungokna Dik. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Karena para raja itu saja dia menjadi juru hukumnya manusia, menjadi juru hukumnya umat. Sedangkan ulama bisa menghukumi para raja. Apa? Para raja, para juru hukum itu menghukumi manusia. Tapi orang yang berilmu, para ulama-ulamanya Allah itu menghukumi para raja. Berarti ndak enak sing luwih tinggi sing mengalahkan raja. Wong kula sawanang para pemimpin. Lah para pemimpin sawanang para ulama. Nggih Yai. Bupati kula nang Yai Fadl Hija. Rais Surya NU Malang. Nggih Yai. Dalem Yai. Ngestokaken Yai. Ngoten. Tapi ya ini Yai sing der. Ya ini der, ya ini haiho. Camat itu kadang tak celuk, tak telepon, nggih Gus, nggih Yai. Ya terus, wah, padahal saya anaknya siapa? Saya dulu apa? Tukang angon wedhus, tukang ngarit. Tapi alhamdulillah barokah mondok tenanan di Pandi. Sok Pandi ku lho lek iso gede sak level kabupaten. Oh. Bupati ya nggih, masyaallah. Padahal Pandi siapa cilike? Haiho. Hohihe. Tapi gara-gara duwe ilmu bisa menghukumi para bupati. Ngasih ulum, masyaallah. Saumpama barokah ilmune akeh menjadi hukumnya para raja. Iso wis lah, sing penting tenanan. Nggih, sing penting tenanan. Ndak ada udur untuk orang mencari ilmu. Mumpung sik duwe kaya aku iki rek saiki aduh. Kadang ya getun tapi ya apa wis wayahe. Terus rezeki kok bener Yai, apa ki? Semuanya itu santri akan getun, akan kecewa. Kok ngono ki? Sing bersungguh-sungguh kecewa kalau melihat hasilnya, melihat ijole barokah, aduh, kok saya ndak dulu-dulu ngaji, kok sudah besar saya baru ngaji. Saya kok kurang benar-benar sungguh ngaji hafalan, tolaah, musyawarah, ngalah berkah. Kok coba dari dulu-dulu ndahne kaya apa? Lek saiki wis kadung gak iso kemana-mana, kadung ndak iso nambah belajar. Masyaallah. Yang ndak tenanan, yang ndak sungguh-sungguh getun. Aduh, aku mbiyen nang pondok lapo ayo ya. Nang pondok saya dulu ngapain aja ya? Guru nguyuk ngising mangan, turu jagongan. Aduh. Ngene iki kongkon mulang ndak iso. Yang penting belajar khutbah, belajar tahlil, ya, belajar ceramah, dijadwal. Ngoten. Ya Allah, alhamdulillah nggih sing duwe ulama Allah minta ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khuyira Sulaiman ibnu Dawud, ini Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dipilihkan oleh Allah, disuruh milih apa? Disuruh memilih ilmu, terus kerajaan, harta besar,
kerajaan besar. Man Sulaiman, kau pilih apa? Ilmu, kerajaan, harta benda yang banyak. Wah, ini jangan bingung. Kau tak pilih harta, gak dapat ilmu. Tak pilih ilmu, hilang dua-duanya. Nabi Sulaiman mantap. Ilmu. Loh, gak eman kerajaan ini? Tidak. Gak eman harta besar ini? Tidak. Pilih apa? Ilmu. Ternyata apa? Mantap. Gara-gara sangat ngalim, akhirnya apa? Kerajaannya katut diberikan oleh Allah sampai prajuritnya apa? Nabi Sulaiman prajuritnya hewan-hewan menjadi prajuritnya Nabi Sulaiman. Sampai ulo-ulo, jin, manuk jadi prajurit Sulaiman. Nabi Sulaiman itu barokah milih ilmu sing tenanan. Nabi Sulaiman diberi jimat namanya Khotam Sulaiman. Khotam Sulaiman. Kabeh katut lek mbeku. Koncoku lho rek, koncoku, Pak Sulaiman Jagalan. Itu duwe Khotam Sulaiman lek gak keliru utawa rapalane Khotam Sulaiman asmaknya punya. Tawon iki cekeli tok. Ndak masalah. Duwe rapalane Khotam Sulaiman. Ular iki cekeli tok. Aman. Ketek. Pokoknya hewan-hewan cekeli tok. Aman. Masya Allah. Barokah ilmu. Sampean aja macam-macam. Tawon sak glodokan sampean cekeli. Ya bengep sampean, mendul kabeh. Ya mripatmu ya ra iso melek. Insyaallah. Fa'utiyal mal wal mulku ma'ahu, maka Nabi Sulaiman diberikan harta, juga diberikan kerajaan besar karena Nabi Sulaiman punya ilmu besar. Tapi kalau punya kerajaan tanpa ada ilmunya, kerajaannya akan hancur. Punya harta banyak, lolok-lolok tak punya ilmunya, maka hartanya akan hancur. Walaupun tak punya kerajaan, walaupun tak punya harta, tapi punya ilmu yang mantap, ilmunya baik, dia akan menjadi raja yang kaya raya. Insyaallah. Wa su'ila Ibnul Mubarak minan nasi faqala man annasu al ulama famanil muluk qala azwat famanis safala qala alladziina ya'kuluna dunya bidin. Allah walam yajal ghairul alim minan nas li'anal khosiyah allati yatamayyazu biha Anas ansail ba'im wa al-ilmu wal insanun bima huwa syarifun li ajli wa laisa dzalika biquwwati sahsih. Ngoten. Ibnu Mubarak ditanya, "Ya Ibnu Mubarak, manin nas, siapakah manusia yang paling utama, manusia sempurna?" Jawabnya, ulama. Siapa manusia paling sempurna? Ulama. Siapakah raja yang paling sempurna? Yakni orang yang tidak kepencut dunia, orang yang tidak gila harta pangkat jabatan, orang tidak gila kedudukan, zuhud, orang yang zuhud. Jabatan hanya di luar, tidak sampai di hati, harta hanya di tangan, tidak di hati. Dia adalah raja di raja. Kenapa? Karena dia merdeka, dia penguasa dirinya, penguasa nafsunya. Kalau walaupun kaya raya, kerajaannya besar, jabatannya tinggi, tapi kalau nafsunya tidak bisa mengekang, dia adalah hamba budak. Naudzubillah min dzalik. Pramila monggo ngaji sing tenan ben dadi wong sing ngalim. Ngoten nggih, orang yang hina dina siapa itu? Walaupun orang itu kaya, tapi dia hina dina, yakni orang yang makan dunia dengan agamanya, menjual agamanya, dijual nih dunia. Naudzubillahi min dzalik. Sok dadi ning ulama ning masyarakat aja dodol agama lho ya. Niate dakwah. Niatnya dakwah. Wis ngoten mawon. Niate melasi umat, niate syafaqah datang masyarakat, rahmat datang umat. Dungane Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, wangsur umat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.